Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau tadi kata Bang Ege, sebenarnya juga mungkin masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal itu bisa mengkampanyekan begitu ya, kota kosong. Tapi kalau dari KPU sendiri kan memang juga sudah ada fasilitasnya untuk memang surat suara itu memang menggambarkan kota kosong begitu ya. Nah, surat suara itu nanti didesain kalau memang setelah masa perpanjangan pendaftaran itu tetap satu pasangan calon, itu nanti surat suara itu satu itu berisi kolom foto tak bergambar, kolom foto tak bergambar, dan satu lagi pasangan calon. Kota kosong. Kalau nanti yang menang yang tidak bergambar ini, akan apa prosedurnya? Nah, penjabat sementara. Enggak, di situ masalahnya sekarang ini dibandingkan yang dulu. Pelan-pelan. Sekarang ini kan ada dua permasalahan. Yang pertama saya nggak tahu, Rai, entah siapa yang punya ide, habis pilpres serentak ini dengan DPR ini langsung pilkada serentak. Entah siapa dan di mana contohnya di dunia kita juga nggak tahu tuh. Nanti kan terjadi itu tuh, orang memperkuat diri the winner takes all untuk melaksanakan tugas mulia. Apa itu? Ya makan bergizi gratis, IKN dan lain-lain. Ya, tugasnya jadi mulia gitu karena itu harus menang di semua tempat gitu. Tapi yang kedua, dulu itu ya kan 2015 nggak diajukan calon. Sehingga pemilunya harus ditunda ke 2017, ya kan? 2 tahun. 2 tahun kemudian. 2017 ada lagi calon nggak diajukan lagi lawannya ke 2018. Kalau sekarang begitu kota kosong menang 5 tahun. Jedanya ya. 2029 kita akan berhadapan dengan PJ. Penjabat Sementara. Jadi mestinya di kota kosong itu dipasang wajah PJ mungkin ya. Enggak. Tapi resikonya itu. Belum pernah terpikir loh. Ya kan? Penjabat sementara 5 tahun. Di 43 ini, ya, kalau jangan juga dikhawatirkan. Apakah PJ itu lebih buruk daripada hasil kota kosong? Kan belum tentu. Tapi kan PJ itu kan artinya penunjukan dong dari pemerintah kan? Iya, tapi maksud saya ini kan seolah-olah kalau dikampanyekan, hati-hati loh. Kalau kita nggak pilih ini PJ loh. Seolah kalau itu orang berbondong-bondong memilih pejabat pasangan yang cuma tunggal kan. Padahal dengan dia tunggal saya sebetulnya udah mencurigakan kan. Dari mana dia bisa dapatkan begitu banyak partai politik? Sementara elektabilitasnya kalau dibandingkan dengan kandidat yang lain nggak terlalu mencolok gitu kan. Nah, maka pertanyaannya adalah lebih baik PJ atau calon boneka seperti yang disebutkan tadi. Nah, oleh karena itu menurut saya bukan gitu kampanyenya. Jadi gimana? Ya kalaupun kota kosong ada dan kota kosong dimenangkan menerima PJ ya sudah. Itu jika bagian lebih baik dari begitu dibandingkan dengan calon ini bagian gitu dari kan? kita menghukum partai politik. Anda udah diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mencalonkan orang. Tapi Anda nggak mau mencalonkan sementara pemilu pilkada itu dibuat dalam rangka kompetisi. Lah ini kompetisinya mana ada? Makanya ini aneh menurut saya ini kan bagian yang nggak terpikirkan atau memang sengaja dipikirkan. Jadi pilkada itu wajib debat. Loh kalau kota kosong dia debat dengan kota kosong. Tapi Mas Idam dari KPU sendiri pertimbangan-pertimbangan dari dua sisi ini sudah dipikirkan belum sih sebenarnya? Ya tentunya kalau kami pertimbangan hukum, Mbak. Ya kalau selama apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini masuk dalam sama dengan pertimbangan hukum di Undang-Undang Pilkada, ya tentunya kami akan laksanakan seperti itu. Ya misalnya soal debat tuh gimana membuat debat dengan satu pasangan? Ya nanti panelis akan mendalami pertanyaan-pertanyaan kritis. Iya, itu bukan debat namanya, udah diskusi itu namanya. Ya kan? Enggak, dia debat dengan panelis jadinya. Ya kan? Panelis nggak boleh mendebat orang. Iya dong. Dia hanya mancing mengajukan pertanyaan kritis saja. Nah, iya makanya, itu bukan debat namanya. Seru juga kalau dikasih kota kosong tuh. Wawancara khusus itu. Setiap pilihan kata itu kan mempunyai tipologinya sendiri. Kalau Anda diskusi begini. Tapi itu konsekuensi dari adanya satu calon tunggal, kalau Anda dialog begini. Tapi kalau Anda pakai kata debat, minimal ada 2 yang berbeda. Sementara panelis itu sifatnya adalah fasilitator sebetulnya. Kan biarkan saja mereka yang bertengkar, saling memuji gitu. Gimana tuh, Bang Idam? Kalau mau lucu, ya panelis nanya juga ke kota kosong. Hai kota kosong. Seru juga kan ya? Untuk debat tentunya kami kan harus memenuhi prinsip pemenuhan informasi publik berkaitan dengan visi misi program dan profil walaupun calon. Walaupun rasanya jadi nggak kayak debat gitu. Ya memang tidak semenarik seperti debat head to head ya. Tapi tentunya nanti panelis ini akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya merepresentasi opini publik di wilayah tersebut sehingga pasangan calon tunggal ini bisa menyampaikan pandangan
politiknya ataupun rencana pembangunan yang ditawarkannya seperti itu. Oke, Tapi kan panelis tetap nggak bisa katakan bohong loh. nggak bisa. Iya. Kan nggak boleh panelis begitu, Bang. Panelis Nggak boleh itu kan menyanggah ya, nggak iya. boleh mengatakan bohong loh. Iya. Kalau teman debat, lo bohong loh. Ya kan? Bahkan kalau penting, kamu tanggal sekian ini loh. Itulah resikonya calon tunggal, Bang. Itu debat namanya. Itu resikonya gitu loh, calon kira-kira. tunggal, sudah tidak bisa lagi. Tapi jalan keluarnya juga susah. Karena seperti saya katakan, tadi kita anggap nggak ada threshold. Semua partai bisa mengajukan. Kalau dia berkelompok dan calon perorangan nggak ada, tetap kotak kosong. Jadi kan ada 3 jalan keluar. Yang pertama, calon perorangan direndahkan. Lagi-lagi saya suka mengambil benchmark untuk calon presiden Turki saja perseorangan 100.000. Ya. Ditambah lagi dengan 3 hari kok mereka verifikasi. Nah yang kedua, ini memang betul itu, pilkada thresholdnya nggak ada, dibuka. Tapi tetap aja kalau mereka mau berkelompok nggak bisa. Nah jalan keluar yang ketiga adalah ada jumlah maksimal untuk mengajukan calon. itu jangka panjang tentu kita harus atur lagi PKPU-nya, Bang. Kegelisahan kita di masa depan, Iya. misalnya Anda hanya boleh 30% maksimal. Jadi dijamin akan ada orang lain yang mengajukan. Iya. Minimal seperti pengaturan di Pilpres. Ya. Minimal pasangan itu 2. Itu dinyatakan dalam konstitusi. Ya, itu bisa dikaji lagi berarti ya. Tapi Bang Idam, kalau melihat sejauh ini dalam jangka waktu beberapa hari terakhir, ada tidak kemudian calon yang mendaftarkan lagi gitu dari partai politik? Dari partai politik. Nah, dari 43 ini ya? Informasi semalam yang kami peroleh dari Papua Barat, ada satu partai yang kemarin tidak mengajukan pasangan calon, malah maju. Ya sekarang malah dia berbalik mendukung pasangan calon yang telah didaftarkan. Jadi Makin nambah dong. bertambah dong, Bang, justru. begitu Saya ya bilang partai nggak politik bisa. yang mendukung Kalau itu dia ya. mendukung pasangan calon yang telah didaftar, itu nggak bisa. Sudah waktu Karena udah habis. konstruksi undang-undangnya itu mengharapkan ada 2 pasangan calon ketika di ekstensi pendaftaran ini, saya sampaikan demikian. Oke. Bang Ege, Artinya hingga saat ini belum ada ya? belum ada. Belum Nah ada. kalau melihat kan sebenarnya kalau untuk di provinsi mungkin ada upaya untuk tidak ada kota kosong begitu ya. Hanya satu provinsi Papua Barat. Tapi kalau untuk kabupaten, kota, ini konfigurasinya seperti apa sih sebenarnya? Saya itu suka ini, terutama kan belakangan ini kita lihat ada satu partai misalnya seperti PDI Perjuangan, kami tidak ingin ada kota kosong gitu. Iya, iya. Enggak, dipasang kayu ikutan mereka kota kosong bersama dengan Golkar misalnya gitu ya. Jadi ini nggak bisa nih, sangat betul-betul harus dibaca berdasarkan daerah-daerahnya dengan 3 kemungkinan yang disampaikan oleh Ray Rangkuti tadi. Apakah betul-betul misalnya ya sudah mencari, oh udahlah ini nggak bisa lagi nih, ini yang paling Tidak ada partai baik. politik yang mau kalah, Bang. Apanya? Itu sudah paten lah. Nah karena itu memang harus diciptakan aturan. Kalau Jadi aturannya nggak kita ada, bisa melihat agak percuma juga KPU memberikan tenggat waktu kalau misalnya nanti juga nggak ada yang daftar gitu loh. Justru malah kayak Papua Barat. enggak, sebetulnya menarik tuh kasus Maluku Utara. Orang selalu mengambil contoh tuh, Ya. bahwa ada partai yang mula-mula mendaftarkan ini gitu. Sesudah itu dia tarik diri, dia daftarkan yang lain. Nggak bisa. Nah, di Maluku Utara kasus loh terjadi. Coba lihat, itu kan selalu diungkapkan sebagai contoh. Dia mula-mula ikut yang ini, sesudah itu dia daftar ke yang ini. Ya. Mungkin tahun sebelumnya. Iya, KPU harus melakukan verifikasi. Hei, Anda kok daftar 2? Yang mana nih yang benar? Oh, yang ini Pak. Yang ini yang terpilih akhirnya. Yang belakangan gitu. Iya. Nah, itu berdasarkan PKPU yang lama ya. Sebelumnya. Oke. Nah. Ya. Tapi untuk tahun ini kan pasti harus lebih Jadi hati-hati sekarang udah lagi nggak bisa ya? KPU kan? Di PKPU baru Sekarang bisa itu nggak bisa. Kalau dia mencabut dukungan, Baik. itu nggak bisa. Oke. Nanti kita akan nggak? Kalau lihat. dia daftar 2, Enggak, tetap bisa mencabut dukungan, tapi tetap nggak bisa dihitung dia kalau misalnya pindah tempat. Ya. Gitu. Oke. Jadi Kita begitu, nantikan Bang. bagaimana sampai dengan tanggal 4 September apakah juga harapannya masih ada calon-calon lainnya di 43. Menarik juga kalau kemudian Lokasi kita ini ya. nanti melihat hasil pemilu ini kemudian ada kota kosong yang menang dari kalau sejumlah daerah mobilisasi tersebut yang ya. paling penting itu, karena ini kan Singkat, demokrasi Bang. udah dibuat mahal ya, dikhususkan sebetulnya kepada partai politik bukan pada Oke. Oke. Tapi partai politiknya kurang amanah, maka kita sebagai pemilik kedaulatan beri hukuman kepada mereka kota kosong. dengan cara mengatakan kalau lo tidak mau bertanding, kami yang bertanding melawan Anda. Oke, kita lihat nanti bagaimana menangkan partai pemilu politik. kada ini berlangsung. Terima kasih Menangkan Bang kota Rey. kosong, ya. Terima kasih banyak Bang. Bang Idam Holid, terima kasih. Bapak sehat selalu. Semangat Bang Idam. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.